Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Arwijaya Rangkuti, NIM 2519052, di mana saya akan menjelaskan materi yang ada di kelompok 8 mengenai pengertian replikasi. Replikasi merupakan teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lainnya, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa salinan dari relasi atau fragmen relasi dalam suatu basis data. Seluruh relasi dapat direplikasikan pada satu situs atau lebih. Demikian pula, satu atau lebih fragmen relasi dapat direplikasikan pada situs lain. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa replikasi adalah proses menyalin dan memelihara objek database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Namun ada beberapa pertimbangan dalam perencanaan replikasi, yaitu yang pertama, kebutuhan data yang akan diubah dan siap yang mengubah. Yang kedua, pendistribusian data memerlukan konsistensi, otonomi, dan kesinambungan. Yang ketiga, kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, infrastruktur, teknik, jaringan, serta keamanan data. Dan yang keempat, jenis replikasi dan pilihannya. Dan yang kelima, yaitu topologi replikasi dan bagaimana mewujudkannya agar dengan jenis replikasinya. Cukup sekian mungkin presentasi dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Lestari 2520117 akan menjelaskan materi selanjutnya yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis replikasi. Jenis-jenis replikasi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ada snapshot replication. Replikasi ini mendistribusikan data yang dapat dilihat pada saat tertentu tanpa melakukan update, atau dapat dikatakan sebagai read-only. Replikasi ini membantu kita pada saat data yang sebagian besar statis dan tidak sering berubah. Kemudian dapat menerima copy atau salinan data yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu memiliki data yang lebih sedikit. Di dalam replikasi ini, network bandwidth yang dibutuhkan sangatlah besar. Kemudian jenis-jenis selanjutnya yaitu ada transactional replication. Di replikasi ini, pengguna mendapatkan database awal serta update periodik sebagai perubahan data. Di dalam replikasi ini, setiap perubahan data yang akan dikopi dulu ke distributor, kemudian baru ke subscriber. Replikasi ini lebih efisien daripada snapshot replication, di mana modifikasi data di subscriber tetap dipertahankan. Replikasi ini dapat memelihara kekonsistenan transaksi yang telah terjadi. Yang jenis selanjutnya yaitu merge replication. Pada replikasi ini membutuhkan snapshot untuk inisialisasi replikasi setelah adanya perubahan-perubahan yang telah didapatkan melalui trigger. Efek samping penggunaan replikasi ini yaitu memungkinkan terjadinya konflik saat perubahan offline disinkronisasi, tetapi masih bisa ditangani dengan menetapkan beberapa aturan khusus. Proses merge ini terjadi dalam suatu interval waktu di mana publisher dan subscriber berhak untuk melakukan publikasi secara independen dan dapat mempublikasikannya ke site-site yang lainnya. Replikasi ini memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi pada topologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya adalah Albanisan 2520136 akan melanjutkan materi yang ketiga tentang tipe replikasi. Strategi replikasi dapat diaplikasikan berdasarkan 2 karakteristik dasar, yaitu where, di mana, dan when, kapan.
Yang pertama, karakteristik where terbagi menjadi 3. Yang pertama, synchronous replication atau master-slave replication. Replikasi sinkronus bekerja pada prinsip two-phase coming protocol. Ketika klien mengirimkan permintaan update ke master database, master system terhubung ke semua sistem lainnya atau slave database, mengunci semua database pada tingkat record dan kemudian mengupdate secara bersamaan. Jika salah satu dari basis data tidak tersedia, data tidak dapat diupdate. Yang kedua, asynchronous replication atau store and forward replication. Metode replikasi yang paling cocok untuk lingkungan di mana perubahan data jarang terjadi. Seluruh basis data snapshot dibuat dan dikirimkan untuk pelanggan ketika sinkronisasi terjadi. Replikasi snapshot merupakan data termudah dalam teknik replikasi karena label ini direfresh setiap kali ketika membutuhkan menjalin semua data. Yang ketiga, merge replication. Merge replication adalah proses mendistribusikan data dari publisher ke subscriber, memungkinkan keduanya untuk melakukan perubahan data ketika terhubung connected maupun tidak terhubung disconnected. Yang kedua, karakteristik where terbagi menjadi 2. Yang pertama, update everywhere replication. Update everywhere tidak memiliki simpul atau server utama. Sebagai gantinya, semua node dalam sistem dianggap sama. Itu berarti setiap node basis data dalam sistem dapat menangani transaksi update bukan hanya di satu node utama. Yang kedua, primary copy replication. Dalam metode ini hanya terdapat satu salinan utama atau primary copy yang dapat diupdate dan salinan lainnya, secondary atau slave, diupdate mengacu pada perubahan yang terjadi di salinan utama atau master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amelia Rian Sofian, NIM 2520128. Saya dari kelompok 8 dan di sini saya sebagai pemateri 4 yang akan menyampaikan materi mengenai teknik replikasi. Ada beberapa teknik replikasi. Yang pertama ada full replication, merupakan teknik replikasi dengan cara mereplikasikan seluruh data dari database master. Yang kedua, partial replication, yaitu teknik replikasi dengan cara mereplikasikan bagian tertentu dari database master dan juga dapat mereplikasikan bagian yang berbeda untuk pengguna yang berbeda. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai keuntungan replikasi. Replikasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu. Yang kedua, memungkinkan beberapa aplikasi menyimpan data yang sama. Yang ketiga, memungkinkan otonomi yang besar. Yang keempat, meningkatkan kinerja pembacaan. Yang kelima, membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.